Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada mahasiswa semua yang selalu saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Public Relation, yang mana pada hari ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu membahas tentang segmentasi pasar dan nilai kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, mahasiswa mampu menelaah tentang segmentasi pasar, nilai dan kepuasan pelanggan jasa pendidikan, serta mampu mengimplementasikan pemasaran mutu terpadu. Langsung pada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang khas berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Manfaat dari segmentasi pasar antara lain satu, dapat merencanakan produk dengan baik sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, menentukan cara promosi yang paling tepat. Yang ketiga, menyalurkan usaha ke pasar potensial yang dapat menguntungkan. Dan yang terakhir, dapat memilih media iklan yang baik dan mengalokasikan dengan tepat. Selanjutnya, ada beberapa kriteria segmentasi pasar. Pertama yaitu pemasaran massal. Pemasaran ini ditandai dengan melakukan produksi, mendistribusi, dan mempromosikan secara massal pada seluruh konsumen. Yang kedua adalah pemasaran produk yang terdiferensiasi. Nah, dalam pemasaran ini, lembaga akan mencoba untuk mengidentifikasi berbagai macam kelompok pembeli tertentu dengan membagi pasar ke dalam dua kelompok segmen atau lebih. Dan yang ketiga adalah pemasaran sasaran. Dalam pemasaran sasaran, perusahaan hanya memusatkan usaha pemasarannya pada satu atau beberapa kelompok segmen pasar tertentu saja. Masuk pada nilai dan kepuasan pelanggan. Nilai bagi pelanggan adalah selisih antara nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total, yang mana nilai pelanggan total adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan untuk pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Sedangkan biaya pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen, yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan dan membuang produk atau jasa. Selanjutnya, kepuasan. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja atau hasil dari sesuatu produk yang diharapkan. Dan itu jika kinerja berada di bawah harapan, maka pelanggan tidak puas. Dan jika memenuhi harapan, maka pelanggan akan puas. Selanjutnya masuk pada faktor kepuasan pelanggan meningkat. Yang pertama adalah pemercaya atau stakeholder, yang mana itu berperan dalam memberikan level kepuasan di atas minimum kepada para pemercaya yang berbeda-beda. Yang kedua adalah proses. Nah, yang mana dalam proses ini, lembaga bisa mencapai sasaran kepercayaan hanya jika dapat mengelola dan menghubungkan sejumlah proses berkinerja yang tinggi, berfokus pada kebutuhan akan pengelolaan proses bisnis dan inti. Yang ketiga adalah sumber daya. Sumber daya ini yang termasuk di dalamnya adalah tenaga kerja, bahan baku, mesin, informasi, energi, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir atau keempat adalah organisasi dan budaya.
Selanjutnya, untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, maka menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Satu-satunya nilai yang dapat diciptakan perusahaan adalah nilai yang berasal dari pelanggan, dan itu merupakan nilai yang dimiliki di masa sekarang dan masa depan. Suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan memenuhkan pelanggan. Dan selanjutnya adalah strategi dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah relationship marketing. Ya. Yang mana dalam strategi ini hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan bersifat berkelanjutan dan tidak berakhir setelah penjualan selesai. Yang kedua adalah superior customer service. Nah, yang mana untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, penyedia jasa dapat merancang garansi tertentu. Dalam hal ini, lembaga pendidikan Islam mampu memiliki peluang yang luar biasa dan amat luas. Dan yang terakhir adalah penanganan keluhan pelanggan. Nah, penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah seseorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas. Itu yang dapat kita bahas dalam pertemuan kali ini kepada anak-anak semua. Semoga semuanya bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.